Hai sahabat, bertemu lagi dengan saya Andi Herul di channel Edukasi Kehidupan. Channel yang bisa membuat hidupmu lebih baik, insya Allah. Sahabat, pernahkah kalian kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang? Kehilangan sesuatu itu bisa berupa kehilangan handphone, yang mana pada saat ini kan yang namanya handphone itu sesuatu yang benar-benar primer ya untuk kita. Karena selain kita gunakan untuk pekerjaan, menyimpan data, di sana juga ada uang elektronik, juga ada m-banking kita kan. Oleh karena itu ketika hilang lah, panik lah pastinya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu panik seperti itu? Lalu bisa juga kan kita itu kehilangan seseorang. Ya kalau seseorang yang tidak kita cintai atau orang yang jauh dari kita, kita kan tidak terlalu kehilangan ya. Tapi bagaimana kalau orang yang benar-benar dekat dengan kita? Apakah itu saudara kita atau teman kita atau bahkan orang tua kita atau anak kita? Itu kan sesuatu yang akan benar-benar sangat menyedihkan kita. Nah, bagaimana kalau kita mengalami hal itu? Bagaimana kalau kita kehilangan hal itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima apapun takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup tenang dan juga melanjutkan kehidupan kita dengan lebih baik? Nah, sahabat, kalau kita kehilangan sesuatu nih, ya seperti tadi kehilangan handphone kan, atau kehilangan dompet kan, yang itu benar-benar penting bagi kita. Di dompet bisa jadi isinya ada KTP, ada SIM, dan ada juga kartu yang lainnya, kartu kredit, kartu ATM. Kita kan panik juga ya kalau kehilangan sesuatu hal itu. Nah, kalau kita kehilangan suatu hal itu, maka yang pertama kali harus kita tanamkan nih di dalam diri kita, kita harus yakin bahwasannya apapun yang hilang, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita harus yakin itu dulu. Kenapa harus yakin itu dulu? Supaya hati kita itu tenang terlebih dahulu. Karena kalau hati kita sudah tenang, maka kita bisa fokus mencari apa yang hilang itu, gitu. Jadi tenangkan dulu hati kitanya dengan cara apa? Dengan cara kita berpikir bahwasannya apa yang hilang pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, ketika kita sudah tenang nih hatinya, nah baru kita pikirkan yang hilang itu di mana. Lalu kita cari di mana kira-kira hilangnya, kita ikhtiarkan dulu. Nah, ketika sudah kita ikhtiarkan nih dengan berbagai macam cara ya. Karena kalau kita panik, lalu kita mencari, yang ada kita malah capek. Ketemunya enggak gitu. Tapi kalau kita sudah tenang, maka kita pun akan mencarinya dengan lebih fokus. Nah, bagaimana kalau kita mencarinya lalu sudah lebih fokus tetapi masih belum ketemu? Nah, ini di waktu ini kita harus meyakinkan kita lagi bahwasannya apa yang hilang pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, saya punya teman nih, dia itu pernah kehilangan handphonenya. Nah, handphonenya itu kira-kira ya harganya 2 jutaan lah kira-kira kayak gitu gitu. Dia itu kehilangan handphonenya. Lalu ya dia cari
Ternyata memang tidak ketemu, tapi dia tenang karena apa? Karena dia yakin bahwasanya apa yang hilang pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia cari dengan fokus, tapi ternyata tidak ketemu juga. Nah, dia ikhlas, dia ridho, dia menerima apapun keputusan dari Allah, dan dia yakin akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Dan ternyata 2 minggu kemudian dia mendapatkan uang 5 juta. Wah, besar ya. Handphone yang tadi kemungkinan ada 2 juta atau kurang karena bekas juga gitu. Nah, sekarang dia itu diberikan uang oleh Allah 5 juta. Nah, ini maksud oleh Allah itu kan ada yang ngasih lah dia itu. Banyak orang yang ngasih karena memang orang ini orang yang soleh juga, termasuk juga seorang ustadz. Jadi memang banyak orang yang memberi kepada dia bantuannya. Nah, terkumpullah 5 juta dan itulah ganti dari Allah yang lebih baik untuk dirinya. Karena apa? Karena dia ternyata yakin bahwasannya apa yang hilang pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Terbayangkan yang tadi HP-nya cuma 2 juta dan memang tidak ada isinya juga, kita kita ambil seperti itu ya. Ternyata Allah ganti dengan 5 juta. Nah, dia bisa beli handphone yang lebih baik, lebih canggih lagi daripada yang hilang itu gitu. Nah, itu salah satu contohnya, luar biasa kan. Yang kedua, ada juga nih teman saya yang dia itu ceritanya nih mau main ke gunung, mau muncak lah, mau mendaki ya, gitu, mau naki gunung. Ternyata di tengah perjalanan dia itu kan bawa kamera ya untuk foto-foto lah biasa. Nah, si kameranya itu sekitaran harga 3 juta. Di tengah jalan hilang, di tengah jalan dicuri orang. Dia diajak ngobrol sama orang lain dan ketika dia pergi baru sadar di tengah perjalanan kameranya hilang. Kamera yang harganya 3 juta itu hilang. Dia panik, ya dia panik, tentu saja panik ya. Tapi dia sudah yakin bahwasannya apa yang hilang itu pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, ketika dia yakin seperti itu, meskipun dia panik, dia tidak terlalu panik juga. Dia tenangkan dirinya, lalu dia cari ke tempat tadi yang dia itu ngobrol dengan orang lain tadi, orang asing tadi, dan ternyata ketika lihat di CCTV, oh iya, orang yang tadi ngajak ngobrol tuh yang ngambil kameranya. Lalu orang ini, teman saya ini, dia itu mengikhlaskan, dia ridho, dia menerima bahwasannya kameranya sudah hilang. Dan dia yakin Allah itu pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan ternyata, sahabat, 6 bulan kemudian Allah pun benar mengganti dengan yang lebih baik. Apa gantinya? Gantinya dia ternyata diberikan uang secara langsung 8 juta. Wah, ini sangat luar biasa ya. Dari yang tadi 3 juta kameranya, oleh Allah diberi uang yang tiba-tiba datang, rezeki yang tiba-tiba datang, ini 8 juta. Dan ketika dia menerima uang yang 8 juta itu, tahu kalian apa yang dia lakukan? Ternyata dia tidak membelikan kamera lagi. Apa yang dia belikan? Dia belikan motor, dan itu jauh lebih bermanfaat untuk dirinya. Jadi di sini benar-benar kita harus meyakini bahwasannya apa yang Allah ambil itu pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kameranya hilang ya yang 3 juta, ternyata Allah ganti dengan 8 juta, dan itu berupa motor yang akan lebih berguna bagi dirinya. Luar biasa. Nah, bagaimana kalau kehilangan seseorang? Apalagi kehilangan seorang ayah, seorang ibu, pasti kan itu sangat sangat apa, sangat sangat sakit ya.
kalau seperti itu. Apalagi kalau kehilangan seorang ibu. Lalu bagaimana juga kalau istri kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya, atau seorang ayah, seorang ibu kehilangan putranya, pasti kan itu sangat ya sangat-sangat sakit, sangat-sangat menyedihkan. Lalu bagaimana? Nah, kalau kejadian seperti itu, kita benar-benar harus bisa menerimanya. Meskipun memang sangat sulit, tapi kita harus bisa menerimanya. Kita yakin bahwasannya Allah mengambil mereka itu, Allah lebih sayang kepada mereka. Allah mengambil mereka itu karena Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik untuk mereka ataupun untuk diri kita yang masih hidup. Nah, untuk diri kita yang masih hidup, Allah pun akan mengganti dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baiknya yang Allah akan ganti? Nah, yang Allah akan ganti itu kita tidak tahu apa Allah menggantinya dengan siapa atau dengan apa kita tidak tahu, tapi yang harus kita tetapkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwasannya apapun yang diambil oleh Allah atau siapapun yang diambil oleh Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, kita ambil salah satu contohnya saja ya. Nah, kalau ini mah contohnya di zaman Nabi kita ya, zaman Nabi Muhammad. Nah, di sana ada seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah. Dia ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah. Dia pun menerima keputusan dari Allah itu dan dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah sesuatu yang hilang itu dengan yang lebih baik." Ternyata ketika Ummu Salamah ini nih, dia itu habis masa idahnya, masa idah ya. Jadi masa idah itu perempuan itu kan ketika ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, itu kan ada masa-masa menunggu ya, dia tidak boleh menikah. Nah, itu namanya masa idah. Nah, ketika masa idahnya sudah habis, lalu dia pun dilamar. Siapa yang melamar dia? Ternyata yang melamar dia itu adalah Nabi kita loh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Salamah menyadari, merasakan benar-benar bahwasannya apapun yang diambil oleh Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Suaminya yang telah meninggal diganti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja inilah ganti yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, Ummu Salamah dia senantiasa mengatakan, aku ini adalah orang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Ketika suami saya meninggal, Allah ganti dengan Nabi Muhammad. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat diganti dengan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, sahabat sekalian, kita harus meyakini, kita harus tenang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita yakin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Begitupun apabila kita sudah berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kita ingin sukses dalam satu hal, tapi ternyata gagal, padahal kita sudah benar-benar mengusahakannya dengan maksimal, kita sudah kerja keras, banting tulang, dengan waktu yang sangat lama. Nah, kita pun harus menerimanya kalau kita gagal, karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Apa Allah akan menggantinya dengan apa? Kita tidak tahu, tapi kita bisa merasakan kalau kita menerimanya, Allah pun akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, jangan sampai kita itu seperti orang yang tidak punya Tuhan ya. Jangan sampai kita seperti itu, karena orang yang tidak punya Tuhan itu ketika dia sudah bekerja dengan sangat keras, dia sudah banting tulang, sudah lama juga berusahanya itu, lalu gagal. Nah, kegagalan itu dia anggap sebagai kehidupannya sudah berakhir, atau dia anggap sebagai berakhirnya kehidupan dia, sehingga dia berani untuk melakukan bunuh diri. Nah, jangan seperti itu. Kita punya Tuhan, kita punya Allah,
Maka oleh karena itu ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kerja keras, banting tulang dengan waktu yang lama ternyata masih gagal. Nah, kita yakin bahwasannya Allah pun akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kita suatu saat akan sukses dan suksesnya akan sukses dengan sangat gemilang. Nah, biasanya ini bisa kita rasakan apabila kita sudah lalui dan kita sudah sukses. Oh, kenapa ya saya sukses sekarang sampai sukses yang sangat luar biasa ini? Karena Allah kemarin sudah memberikan musibah kepada kita. Oh, kenapa ya saya sekarang jadi orang yang lebih kuat lagi? Karena ternyata Allah sudah memberikan musibah kepada kita. Nah, itulah yang harus kita yakini bahwasannya apapun yang diambil oleh Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Percayalah, percayalah kepada Allah, kepada Tuhan, bahwasannya apapun yang diambil olehnya, pasti dia akan ganti dengan yang lebih baik. Simpan, catat dalam hati, yakini dalam hati dengan sebaik mungkin, maka kamu akan menjadi orang yang benar-benar bahagia, orang yang akan menjadi orang yang benar-benar beruntung dalam kehidupannya.